Selamat siang, nama saya Idawati Sinaga. Hari ini saya akan memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang selesai melahirkan. Yang seperti kita tahu pada masa nifas, di mana seorang ibu selesai melahirkan, masa nifas ini terhitung dari selesai persalinan sampai dengan 6 minggu ke depan. Di mana pada masa ini seorang ibu atau alat kandungan ibu akan pulih kembali sebelum pada melahirkan. Adapun tanda dan bahaya yang harus diwaspadai, yang pertama adalah perdarahan. Ibu harus waspada apabila ibu membutuhkan lebih dari satu pembalut dalam waktu 1-2 jam, atau keluar darah segar merah terang setelah 1 minggu pertama dalam persalinan. Yang kedua adalah depresi. Adapun tanda dan gejala pada ibu postpartum yang mengalami depresi, di mana ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa ada sebab. Yang ketiga adalah preeklamsi, di mana seorang ibu akan mengalami bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala, pusing, dan terjadi kejang. Karena hal ini merupakan tanda dan gejala dari preeklamsi atau hipertensi. Yang keempat adalah payudara bengkak. Payudara bengkak yang disertai dengan merah dan rasa nyeri, ini merupakan suatu gejala terjadinya infeksi di payudara. Yang kelima, keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Apabila ibu mengalami cairan yang keluar dan berbau busuk seperti nanah, hal ini merupakan infeksi pada rahim ibu. Yang keenam adalah demam lebih dari 2 hari. Nah, adapun demam ini suhunya lebih dari 38 derajat. Ibu harus mengukur suhunya. Apabila suhunya lebih dari 38 derajat, ibu harus segera pergi ke pelayanan kesehatan yang terdekat dari ibu. Apabila salah satu ibu mengalami gejala ini, ibu harus mendapatkan pertolongan dari pelayanan kesehatan. Demikian edukasi saya hari ini. Terima kasih. Kemudian saya akan memberikan edukasi pijat laktasi kepada ibu. Adapun manfaat dari pijat laktasi ini ada 6. Yang pertama, membuat ibu menjadi tenang. Yang kedua, membuat ibu jadi rileks juga. Yang ketiga, memancarkan aliran darah di sekitar payudara. Yang keempat, mencegah terjadinya sumbatan pada aliran ASI. Yang kelima, mengatasi payudara yang bengkak. Dan yang keenam, meningkatkan suplai pada ASI ibu. Adapun pijat laktasi tersebut, ibu harus menyiapkan, yang pertama adalah minyak kelapa. Langkah pertama, ibu harus mencuci tangan dulu, kedua tangan harus bersih. Yang kedua, balurkan minyak kelapa ke seluruh tubuh yang akan dipijat. Yang pertama, ibu balurkan ke daerah leher. Daerah leher ini akan dipijat sebanyak 3 kali, turun naik 1, 2, 3. Kemudian lakukan pijatan sirkuler di sini sebanyak 3 kali, dan hal ini diulangi sebanyak 3 kali. Yang kedua, pijat pada daerah bahu. Ini juga diusap sebanyak 3 kali. Ini fungsinya untuk memberikan rileks kepada ibu. Kemudian menggunakan ibu jari, tekan di daerah bahu. Di daerah bahu ini sekitar 3 kali. Kemudian ulangi sekitar 3 kali juga. Langkah yang ketiga, pijat daerah punggung, di mana posisi ibu harus tiduran. Dipijat ke arah atas. Ke arah atas, lakukan 3 kali juga dengan menggunakan ibu jari. Langkah yang keempat adalah pijat tulang belikat yang di sini nih, biar ibunya tidak tegang. Dipijat sebanyak 3 kali juga. Dan langkah yang kelima, pijat daerah dada, lengan, hingga daerah payudara sekitar ketiak sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan pijatan ini sebanyak 3 kali. Langkah yang keenam, berikan gerakan mengayun kepada semua sisi daerah payudara, dan lakukan gerakan sirkulasi juga di daerah puting sebanyak 3 kali.
Nah, langkah ini ibu harus dibantu boleh suami untuk memberikan agar ASINya lancar dan payudara seorang ibu tidak bengkak. Demikian edukasi ini.